Baik, jadi untuk malam ini saya akan lebih membawakan mengenai konsep cybersecurity atau cybersecurity itu seperti apa. Nah, untuk simulasinya kami rencanakan besok malam bersama Mas Abim dan saya. Nanti ada praktek besok malam. Baik, saya mulai. Yang pertama, kita akan intro dulu mengenai cybersecurity, mengenai basicnya. Sebelum itu, perkenalkan Bapak Ibu, saya Randy Bastiawan dari S1 Teknik Komputer Universitas Sambil Jakarta. Dan saat ini saya berada di semester 6, dan di semester 6 juga saya menjadi asisten praktikum di mata kuliah jaringan komputer di Universitas Sambil Jakarta. Langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, apa sebenarnya cybersecurity? Cybersecurity adalah praktek melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Nah, serangan cyber biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah atau menghancurkan informasi sensitif. Ada yang digunakan untuk memeras uang, ada juga yang digunakan hanya untuk mengganggu proses dari suatu sistem itu. Nah, selanjutnya konsep dasar dari cybersecurity. Cybersecurity mengacu pada praktek memastikan yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, yang ketiga availability atau ketersediaan. Ketiga informasi atau ketiga poin ini disebut sebagai CIA triad. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi hanya authorized user atau user yang diberi akses lah yang diperbolehkan untuk mengakses data sensitif. Contohnya seperti akun email, informasi kontak, informasi kartu bank, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian integrity atau integritas. Jadi informasi yang disampaikan harus akurat, konsisten, lengkap, serta tidak diubah oleh unauthorized user atau user yang tidak diperbolehkan mengakses. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Jadi dalam sistem tersebut harus dipastikan bahwa informasi bisa diakses ketika diperlukan, termasuk oleh pihak lain ataupun user yang telah memperoleh isi. Kasusnya di CIA atau yang pertama confidentiality, yaitu memasang keylogger untuk menyadap apa yang diketikkan di keyboard dan pencurian fisik mesin disk yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, jadi contoh kasusnya di bagian confidentiality atau kerahasiaan, jadi seperti memasang keylogger pada komputer korban. Jadi apapun yang diketikkan korban, misalnya korban mengetikkan username, mengetikkan password, mengetikkan email, akan terekam. Nah, dan hasil rekaman dari keylogger tersebut dapat dibaca. Untuk perlindungan terhadap aspek confidentiality dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi dan membatasi akses jaringan atau biasa disebut dengan segmentasi jaringan. Selanjutnya pada bagian integrity, contoh kasusnya yaitu jika kita akan mengirimkan pesan atau data transaksi seperti yang terlihat di slide, transfer dari rekening 1, 2, 3, 4, dan 5 ke rekening 6, 7, 8, 9 dengan nilai transaksi tertentu, maka data tersebut tidak dapat diubah seenaknya oleh orang-orang yang tidak perlu. Contohnya transfer 1, 2, 3, 4, 5 ke 6, 7, 8, 9 dengan nilai transaksi sebesar 100.000. Nah, jadi
Apabila salah satunya dirubah, misalnya transfer dari 1234, maka data sudah rusak, sudah akan salah pengiriman. Jadi itu contohnya. Untuk serangan ini biasa dilakukan oleh man in the middle attack, yaitu attacker berada di tengah-tengah antara pengirim dan server, jadi menangkap data di tengah jalan, kemudian mengubahnya dan meneruskan ke tujuan. Untuk pelindungan aspek integrity dapat dilakukan dengan metode message authentication code. Selanjutnya pada bagian availability, serangan terhadap aspek availability dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan layanan atau membuat layanan menjadi sangat lambat sehingga sama dengan tidak berfungsi. Serangan tersebut biasa dikenal dengan Denial of Service atau DOS. Perlindungan terhadap aspek availability dapat dilakukan dengan menyediakan redundance. Baik, selain PIA, confidentiality, integrity, dan availability, juga terdapat aspek keamanan lainnya. Yang pertama yaitu non-repudiation. Aspek non-repudiation digunakan untuk membuat para pelaku tidak dapat menyangkal telah melakukan sesuatu. Aspek ini biasanya terdapat pada sistem yang terkait dengan transaksi, contohnya penggunaan dalam sistem dalam API. Selanjutnya authorization. Jadi hak akses hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan rules yang dimilikinya. Jadi user sudah diatur, dia dapat mengakses apa, dapat menghapus apa, dapat mengirim apa, seperti itu. Selanjutnya ada authentication. Proses authentication digunakan untuk membuktikan klaim bahwa seorang itu benar-benar yang diklaim. Dalam artian, bagaimana saya membuktikan bahwa user tersebut adalah saya sebenarnya. Jadi menggunakan proses autentikasi ini. Selanjutnya terdapat beberapa elemen keamanan. Elemen keamanan ini berfungsi sebagai penjabaran dari CIA. Untuk memenuhi CIA, jadi yang pertama ada elemen network security control, ada network security protocol, dan yang ketiga ada network security device. Pertama, network security control. Kontrol keamanan jaringan adalah fitur keamanan yang harus dikonfigurasi dengan tepat dan diterapkan untuk memastikan keamanan jaringan. Jadi, kontrol keamanan ini bekerja sama untuk mengizinkan atau membatasi akses ke sumber daya berdasarkan manajemen identitas. Yang kedua ada network security protocol. Protokol keamanan jaringan atau network security protocol menerapkan operasi terkait dengan keamanan untuk memastikan keamanan integritas data saat transit. Protokol ini memastikan keamanan data melewati jaringan dengan menerapkan metode yang membatasi pengguna tidak sah untuk tidak dapat mengakses jaringan. Protokol keamanan menggunakan teknik enkripsi dan kriptografi untuk menjaga keamanan pesan yang telah melewati jaringan. Jadi, untuk mengamankan pesan yang lewat jaringan, protokol keamanan jaringan atau network security protocol menggunakan teknik atau metode enkripsi dan kriptografi untuk mengamankan pesan yang lewat tersebut. Selanjutnya ada network security device atau peralatan keamanan jaringan, merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi jaringan komuter atau lalu lintas data dan ancaman yang tidak diinginkan. Perangkat ini dapat dikategorikan ke dalam perangkat aktif, perangkat pasif, dan perangkat pencegahan. Ini alat yang termasuk di sini kayak firewall itu, Mas? Ya, jadi nanti di bagian network security protocol saya juga sudah menyiapkan ini Pak, apa saja
yang di dalam network security protocol. Yang pertama ada access control, ada identification, ada authentication, ada authorization, ada counting, ada cryptography. Jadi di dalam network security control itu terdapat beberapa fitur-fitur atau beberapa aspek lagi. Yang pertama ada access control, ada identification, ada authentication, ada authorization, ada accounting, dan juga cryptography. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, akses kontrol. Akses kontrol adalah cara membatasi akses ke sistem atau sumber daya fisik atau virtual. Di dalam komputasi, akses kontrol adalah proses di mana pengguna diberi akses dan hak istimewa untuk sistem sehingga dia dapat mengakses sumber daya atau informasi. Dalam keamanan komputer ini perlu membatasi siapa saja yang melakukan read, write, edit, execute, dan delete. Jadi tidak sembarangan user memperoleh akses untuk melakukan read, write, edit, execute, dan delete. Apabila semua user diberi akses melakukan hal tersebut, maka apabila ada yang menyusup ke komputer atau ke sistem, maka orang tersebut dapat melakukan hal tersebut dan dapat misalnya menghapus data, mengeksekusi perintah, mengedit data. Jadi harus dilakukan pengkategorian di bagian akses kontrol. Yang kedua ada proses identification. Nah, di identifikasi ini berkaitan dengan mengkonfirmasi identitas pengguna, proses atau perangkat yang mengakses jaringan. Identifikasi pengguna adalah teknik paling umum digunakan untuk mengautentikasi pengguna, jaringan, dan aplikasi. Pengguna memiliki ID pengguna yang unik untuk membantu dalam identifikasi. Proses autentikasi termasuk memverifikasi ID pengguna dan kata sandi. Pengguna perlu menyediakan baik credential untuk mendapatkan akses ke jaringan. Administrator jaringan menyediakan kontrol akses dan izin ke berbagai layanan lain tergantung ID pengguna. Jadi untuk mengakses suatu layanan dari sistem diperlukan proses identifikasi. Sebelum masuk misalnya diperlukan ID pengguna, kata sandi yang sudah disimpan dalam database sehingga kita tahu bahwa yang masuk itu adalah pengguna asli yang sudah terdaftar di dalam database. Selanjutnya authentication mengacu pada verifikasi kredensial yang diberikan oleh pengguna saat mencoba terhubung jaringan kabel maupun jaringan kabel melakukan autentikasi pengguna sebelum mengizinkan mereka mengakses sumber daya di jaringan. Autentikasi pengguna biasa terdiri dari ID pengguna dan kata sandi. Jadi autentikasi ini seperti halnya ketika mau terkoneksi dengan misalnya dengan jaringan hotspot. Nah, ketika kita mau menyambungkan komputer kita ke jaringan hotspot harus memasukkan ID dan juga kata sandi. Nah, seperti itu. Terdapat juga faktor-faktor yang terkait dalam proses autentikasi. Yang pertama adalah faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan mengacu pada entitas wajib yang menjadi pengguna harus tahu saat mencoba masuk sistem atau jaringan. Misalnya nama pengguna dan kata sandi. Jadi si pengguna atau user harus tahu sandinya apa, ID-nya apa sebelum masuk dalam sistem tersebut. Yang kedua, faktor kepemilikan. Faktor kepemilikan mengacu pada entitas yang harus dimiliki pengguna saat melakukan login. Misalnya on-time password dan juga employee ID dan yang lainnya. Selanjutnya, faktor biometrik. Faktor biometrik sebagian besar berlaku untuk pengecekan biometrik yang digunakan untuk melakukan autentikasi. Misalnya pemindaian retina, pemindaian sidik jari. Jadi pemindaian sidik jari bisa sering digunakan untuk misalnya presensi di kelas. Jadi untuk melakukan presensi bahwa dia benar-benar masuk
untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar masuk kelas, dia harus melakukan pemandian sidik jari sebagai autentikasi bahwa dia telah masuk di kelas tersebut. Selanjutnya authorization atau otorisasi mengacu pada proses pemberian izin untuk mengakses sumber daya atau melakukan sebuah tindakan di jaringan. Administrator jaringan dapat memutuskan izin akses pengguna pada sistem multi pengguna. Jadi administrator memberikan izin pada user sesuai dengan role-nya masing-masing. Dia berhak mengakses sumber daya A, dia dapat mengakses sumber daya B yang diatur oleh administrator. Selanjutnya accounting atau akuntansi. Pengguna mengacu pada pelacakan tindakan yang dilakukan oleh pengguna jaringan. Hal ini termasuk memverifikasi file yang berhasil oleh pengguna, fungsi seperti perubahan atau memodifikasi file atau data. Jadi data accounting ini merupakan seperti log dari pengguna atau user. Jadi user administrator tahu bahwa user tersebut sudah mengakses apa saja di dalam sistem tersebut, misalnya memodifikasi file, merubah file, atau menambahkan file. Selanjutnya ada encryption atau enkripsi, suatu cara yang digunakan untuk melindungi informasi dengan mengubahnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan formulir yang berubah tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengenkripsi data, algoritma enkripsi menggunakan kunci yang memerlukan transformasi data. Jadi, misalnya kita akan mengirimkan suatu pesan, kemudian kita enkripsi menggunakan sandi agar pihak lain yang tidak tahu sandi tersebut tidak dapat membuka pesan tersebut atau tidak dapat membaca pesan tersebut, dan pesan hanya dapat dibaca oleh pemegang kunci, yaitu yang akan memberikan informasi dan juga yang menerima informasi secara sah. Algoritma enkripsi yang biasanya digunakan adalah RSA, MD5, AES, DES, dan SHA. Pada Network Security Control terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang digunakan pada web untuk keamanan user saat mengakses website. Kemudian ada TLS atau Transport Layer Security, ada SSL Secure Socket Layer, ada IP Security atau Internet Protocol Security, ada juga VPN yang digunakan untuk membuat jalur privat yang sifatnya aman di luar jalur internet secara global. Dan selanjutnya ada Network Security Device. Nah, di Network Security Device ini terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama ada firewall, ada IDS, ada IPS, ada proxy, dan ada honeypot. Jadi firewall adalah perangkat yang digunakan untuk mengamankan dan ditempatkan di antara jaringan pribadi atau jaringan publik. Jadi digunakan untuk komputer apa saja yang boleh masuk dan apa saja yang tidak diperbolehkan masuk. Selanjutnya ada IDS, ada Intrusion Detection System, digunakan untuk melakukan evaluasi lalu lintas jaringan secara ilegal, kegiatan dan pelanggaran kebijakan. Jadi di IDS ini kita bisa mengevaluasi lalu lintas jaringan yang ilegal dan kemungkinan apabila terjadi pelanggaran kebijakan di dalam sistem kita atau di jaringan kita. Selanjutnya ada IPS yang digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan apabila terjadi gangguan atau serangan apapun yang terjadi di sistem. Selanjutnya server proxy adalah sebuah aplikasi yang dapat berfungsi sebagai perantara saat terhubung dengan yang lain atau yang dimaksud di sini terhubung dengan internet. Jadi di dalam server proxy kita bisa mengatur apa saja yang
boleh kita akses. Misalnya di suatu jaringan LAN bisa kita atur apa saja. User yang terkoneksi itu bisa mengakses di internet. Misalnya user tersebut tidak boleh mengakses Facebook, maka pada bagian server proxy kita setting pada bagian blacklist untuk Facebook, dan bila sudah disetting dalam blacklist maka user yang terkoneksi dalam jaringan kita tidak akan bisa mengakses Facebook tersebut. Selanjutnya ada honeypot atau sistem komputer di internet yang digunakan untuk menarik dan menjebak orang yang mencoba memanfaatkan sistem host yang tidak sah. Jadi ada suatu perangkat atau suatu tempat yang digunakan untuk menjebak orang yang akan masuk ke dalam sistem. Jadi dari segi attacker atau segi orang yang akan merusak, dia sudah seperti masuk dan memperoleh akses yang di dalam server kita, tapi hal tersebut hanya sebuah tempat jebakan yang digunakan untuk mencegah agar tidak masuk dalam server asli atau sistem asli yang ada di jaringan kita. Nah, mungkin presentasi mengenai konsep atau dasar-dasar dari cybersecurity sekian dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan.